Puji Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap pribadi-pribadi kita. Dan biarlah pada saat pagi hari ini kita mau menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Mari kita angkat hati kita angkat suara kita untuk kita menyembah Dia. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk perkenanan-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya. Sungguh baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Kau sungguh baik Yesus. Nama-Mu indah selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cintakan selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Amin. Ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami memujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku memujimu, oh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Engkau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh Yesus Tuhan, segala kemuliaan bagi-Mu. Glory bagi-Mu. Yesus baik, Yesus dahsyat. Haleluya, terima kasih terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Karena hanya Engkaulah yang layak kami puji dan kami tinggikan. Hanya Engkaulah yang layak menjadi keagungan di dalam setiap kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau memberikan seluruh roh, jiwa, tubuh kami hanya untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Pakai setiap kami Tuhan, pakai setiap jemaat-Mu, pakai setiap umat-umat-Mu Tuhan, sehingga setiap mulut mereka mengeluarkan pujian dan penyembahan hanya daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah pada saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita percaya bahwa karya Tuhan sudah Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Dan Dia sudah memberikan yang terbaik buat setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari. Besar cinta-Mu nyata dari generasi ke generasi, dari generasi ke generasi. Kau angkat hatiku, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Engkau sungguh baik Tuhan. Terima kasih. Bukti karya-Mu, bukti karya-Mu nyata dari hari ke hari, dari hari ke hari. Besar cinta, besar cinta-Mu nyata dari generasi, dari generasi ke generasi. Engkau angkat sakitku, Engkau angkat sakitku, Engkau angkat bebanku Tuhan, Engkau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik,
sangat dahsyat kuasanya dalam kehidupan kita. Haleluya, Engkau baik Tuhan. Terima kasih. Katakan, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik. Yes. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus. Katakan sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus yang begitu baik bagi setiap kita. Haleluya. Shalom, selamat datang di GBDU CITW Temanggung. Kami senang dengan kehadiran Bapak Ibu Saudara. Saya Mukaya, mau titip jadi presenter berita. Mari kita simak sekilas info CUTW News. Bagi Anda yang ingin mendaftarkan diri untuk baptisan air, Anda tetap dapat mendaftarkan diri di sekretariat atau menghubungi Ibu Anita Arisantoso. Adapun pelaksanaan baptisan air menunggu keputusan pemerintah mengakhiri masa PSBB.
Anda dapat simak renungan harian dan ringkasan khotbah di Warta Jemaat Online JOTW Family yang bisa Anda unduh di Google Play Store. Atau Anda bisa membuka website kami di www.gpdicotwtemanggung.or.id. Bagi Anda yang ingin memberikan kesaksian, Anda dapat menghubungi Ibu Laras. Hari Rabu 10 Juni 2020, tim dari GPDIC OTW Temanggung telah membagikan sejumlah sembako untuk hamba-hamba Tuhan wilayah 6 Temanggung. Program berbagi berkat masih berjalan. Anda dapat mendonasikan bantuan Anda ke rekening sebagai berikut. Bantuan Anda akan didonasikan dalam bentuk paket sembako kepada yang membutuhkan. Demikian sekilas info mengenai kegiatan gereja sepekan ke depan. Saya Mukayat dan seluruh kerabat kerja mohon pamit undur diri. Ketemu lagi bulan depan. Seekor Raja Wali memiliki penglihatan yang tajam karena suka melihat matahari atau sang surya. Sebagai Raja Wali rohani, kita juga harus suka melihat surya kebenaran kita, yaitu Yesus Kristus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, oh, dan Kau dekat.
apa yang engkau cari di dalam hidup ini. Bila hartamu lenyap, kau tak bisa sendiri. Fokus melihat matahari seperti Raja Wali. Surya kebenaran itu Yesus sendiri. Telah banyak yang dia korbankan bagi manusia, demi menjadi jalan datang kepada Bapa. Sungguh tak terselami korban penebusannya. Ku tidak dapat lari dari kasih-Nya. Besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh indah, sungguh indah. yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Bagiku Sungguh indah. sungguh indah. Puji Tuhan, sungguh indah dan sungguh mulia apa yang Yesus kerjakan di atas kayu salib. Dan biarlah karyanya, kasih-Nya itu terus ada di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang menjadi harapanmu pada saat ini? Pasti harapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Di saat engkau letakkan semuanya di dalam kaki Tuhan, ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu, tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkitkan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus buatku. Ku percaya, ku amankan laku. Kasih-Mu,
Tuhan hidup kami Tuhan. Kemana kami dapat pergi Tuhan? Hanya Roh-Mu Tuhan yang mampu memberikan kami kekuatan sampai hari ini. Thank you, Jesus. Segala pujian hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan yang hebat, punya Tuhan yang besar. Kau rela mati bagi setiap kami, darah-Mu tercurah di salib-Mu Tuhan. Kami menerima kemenangan daripada-Mu Tuhan. Kami menerima kesembuhan kami daripada-Mu. Kami ada semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kehidupan kami Tuhan, kami yang ada di tempat ini, bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan, mereka yang menyaksikan ibadah ini Tuhan, kami percaya setiap kami pasti dipuaskan oleh Tuhan. Setiap pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepada Tuhan, kami menjamah Tuhan dengan pujian kami, dan kami percaya Tuhan diberkati, dan siaplah kami untuk diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang luar biasa yang memberikan kami kekuatan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, iman kami semakin kuat, iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Urapi hamba firman-Mu Tuhan, urapi bibir mulut lidah hamba-Mu Tuhan. Kami percaya setiap firman Tuhan yang keluar berasal daripada Tuhan, dan itu sanggup mengubahkan setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, harapan kita hanya kepada Yesus Tuhan kita. Harapan kita bukan pada keadaan-keadaan ini, harapan kita bukan pada keputusan atau ketetapan pemerintah atau apapun. Harapan kita tetap kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ya ketika kita masuki fase-fase yang ada sekarang, ingat harapan kita harus tetap hanya kepada Tuhan. Dan kabar baiknya kalau harapan kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan terus meneguhkan kita. Ya, saya mau mengingatkan, biarlah Tuhan yang terus teguhkan kita. Walaupun mungkin ada sementara di antara kita, saya juga mendengar ya baik lewat koordinator atau lewat perantara, ada juga yang menyampaikan, Pak rasanya kok nggak marem kalau tidak beribadah. Ya, tidak beribadah bersama-sama. Ingat, Tuhan tetap ada di mana-mana. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang omnipresent. Omnipresent itu artinya Dia hadir di mana-mana. Dia hadir di tempat ini sekarang, tetapi Dia hadir juga di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika Bapak Ibu sedang menyaksikan tayangan ini, Dia hadir di sana dan Dia hadir dengan kuasa yang sama. Coba kita lihat Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 mengatakan, ini adalah doa dari Rasul Paulus. Aku berdoa supaya Yesus, supaya Allah menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu. Di dalam terjemahan bahasa Inggris mengatakan strengthen with might. Menguatkan dengan kuasa. By His Spirit. Menguatkan dengan kuasa. Dan menarik sekali kata might, kuasa ini menggunakan kata dunamis. Kita sudah kenal ya kata dunamis, dari kata dunamis kita kenal kata dinamit, bisa meledakkan. Dinamit yang kecil tapi dia bisa meledakkan ya batu atau gunung batu yang besar. Tetapi kata dunamis bukan hanya bicara tentang kuasa. Dunamis itu juga bicara tentang kapasitas yang diperlebar. Kapasitas. Jadi saudara bisa ikuti doa Rasul Paulus. Aku berdoa supaya Ia menguatkan dengan kuasa.
supaya engkau memperbesar kapasitasmu. Memperbesar. Dan kita memperbesar bukan dengan kekuatan kita sendiri. Coba masih di ayat tersebut firman Allah mengatakan, coba kembali lagi ke bahasa Indonesia, meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Jadi rohnya, roh Allah yang penuh kuasa itu menjadi kuasa yang besar menguatkan iman. Ingat, sekalipun secara komunal kita belum berkumpul bersama-sama, tapi Tuhan dengan kuasa-Nya sedang menguatkan dan memperbesar kapasitasmu. Dan kalau bicara diperbesar kapasitas, itu artinya seperti diolor-olor ya, seperti dipaksa melebar, diperbesar kapasitasnya. Kalau saudara punya toko, saudara punya kios, memperbesar kapasitas, bisakah hanya ditiup? Tidak. Berarti harus ada tembok yang dibongkar. Berarti harus ada jerih lelah. Berarti ada upaya. Bahkan berarti ada modal yang harus disisihkan. Begitu juga ketika Tuhan ingin memperbesar kapasitas kita, Tuhan ingin memberikan kuasa yang besar, Tuhan izinkan permasalahan demi permasalahan. Kok kayaknya sudah hampir selesai, tapi kok belum. Kayaknya sudah hampir selesai, kok belum. Ingat ketika kita bicara tentang Nuh, ketika air bah, ya firman Allah mengatakan, bahtera itu sudah sampai di Ararat. Apakah langsung keluar? Ya, bulan yang ke-7, jadi tahun 600, bulan yang ke-7 bahtera itu sampai kandas di Ararat. Apakah Nuh langsung keluar? Tidak. Masih harus kembali lagi ada penetapan waktunya Tuhan yang tepat. Dan saya hanya bersyukur kalau Tuhan benar-benar tepat buka jalan buat Nuh, buka pintunya buat Nuh, itu Tuhan paling tahu. Saudara bisa bayangkan, kalau Nuh begitu kapal itu mendarat di Ararat, kemudian dia langsung keluar, saudara bisa bayangkan. Karena ingat, seluruh dunia habis banjir, pasti banyak bangkai, pasti banyak malapetaka yang mereka tidak kenali. Dalam bentuk virus, dalam bentuk kuman, dalam bentuk air yang tercemar, benar tidak? Termasuk air sumur yang tercemar, termasuk mata air yang tercemar, baik tercemar air laut, tercemar dengan bangkai, dengan segala macam, sehingga Tuhan punya waktu yang tepat. Baru tahun 601 bulan yang kedua, tanggal 27, barulah Nuh. Tuhan berfirman, Nuh, engkau boleh keluar. Keluarlah. Jadi kadangkala Tuhan izinkan sesuatu itu sepertinya kok lama. Ingat, nanti kita akan lihat. Hari ini kita bicara tentang penetapan, di dalam penetapannya Tuhan. Tapi apa yang harus kita kerjakan? Karena Tuhan punya kaurau, Tuhan punya kebetulan ilahi. Tapi ketika Tuhan sedang menguatkan kapasitas kita, Tuhan sedang menguatkan dengan kuasa-Nya, ikuti saja langkah-langkahnya. Nah, langkah-langkahnya yang kita ikuti seperti apa? Baik, kita akan awali dengan Pengkhotbah pasal 9 ayat yang ke-11. Tulisan dari Raja Salomo, Pengkhotbah 9 ayat yang ke-11. Dan ayat ini begitu memberkati. Ya, berapa banyak kali kita mulai berpikir, kalau saya ada di Temanggung, kalau saya sudah sekian lama seperti ini, sepertinya saya sudah gak punya harapan. Tapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua kita membacanya bersama-sama. Saya bukan ajak kita membaca sebagai sebuah motivasi. Lebih daripada sebuah motivasi, ini adalah firman Allah.
Mungkin saudara di dalam kondisi yang bukan cepat. Mungkin saudara juga bukan yang kuat. Mungkin saudara juga bukan yang berhikmat. Mungkin saudara juga bukan yang cerdik cendekia. Tapi firman Allah buat setiap kita. Mari kita perkatakan dengan iman. Kita membacanya bersama-sama. 2, 3, mulai. Lagi aku melihat di bawah matahari bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat. Dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat. Kekayaan bukan untuk yang cerdas. Dan karunia bukan untuk yang cerdik cendekia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semua. Saudara bisa melihat berapa banyak kali memang kita ada di dalam dunia. Kita dipaksa gini, kalau engkau mau berhasil, engkau harus, kalau toh berlari, engkau berlari lebih cepat daripada pesaingmu. Kalau engkau ingin berhasil, engkau harus lebih kuat daripada saingan-sainganmu. Kalau engkau ingin sukses, engkau harus lebih cerdas, lebih pinter. Dan kenyataannya seringkali kita mulai sepertinya kecewa. Saya sudah berharap kepada Tuhan. Tapi kok saya yang gak cerdas. Saya sudah, tapi semampu-mampunya saya berlari. Ya seginilah kemampuan saya. Mungkin saudara juga ada yang berusaha. Kemudian saudara mulai melihat, waduh, pemodal-pemodal baru, mereka yang baru itu kayaknya lebih gesit sekali untuk mengolah strategi. Saya ingat ada anggota jemaat beberapa waktu lalu dia sempat sampaikan kepada kami berdua, saya ini bahasanya, saya ini wong tua, saya ini orang tua. Saya nggak bisa untuk mulai menggunakan handphone untuk bisa berjualan. Saya nggak terlalu mahir tentang teknologi itu. Dia saksikan. Tetapi kami mendengar, itu bukan kemudian titik. Tapi kesaksiannya masih berlanjut. Kesaksiannya dia hanya katakan gini, saya sampai nggak habis pikir. Kalau Tuhan yang buka jalan, bahkan yang tadinya stok yang begitu banyak dia berpikir bagaimana bisa menghabiskan stok karena sedang menghadapi pandemi. Tapi sampai dia harus nyetop, sampai dia berkata, jangan pesan lagi, jangan, karena saya sudah berulang kali restock. Saya sudah nyetok berulang kali. Jangan pesan lagi. Saudara lihat. Padahal dia katakan, saya dengan cara yang sederhana, yang saya tahu, yang tradisional. Tepatlah firman Allah. Itu sebabnya kalau mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara sepertinya sedang putus asa bahkan di tengah pandemi ini. Engkau sepertinya mulai melihat jauh api dari arang. Ya, pepatah mengatakan jauh api dari arang. Semakin jauh. Tadi memang pemimpin pujian bisa berkata harapanku di dalammu. Dan kita mulai berkata harapanku memang di dalam Tuhan. Tapi kok kayaknya makin jauh. Tapi ingat Tuhan masih mau buat modulasinya lagi. Saya tadi bukan saya nggak tertipu. Ketika saudara nyanyikan Tuhan Yesus baik. Sudah koda kan? Oh, dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Biasanya apa? Biasanya berhenti. Tapi rupanya, ya pemimpin pujian belum maksud berhenti. Musiknya tahu-tahu modulasi. Nadanya naik, masih nyanyi lagi, masih ref lagi. Berapa banyak kali di antara saudara juga mulai berpikir, waduh pandemi ini kayak koda buat saya. Sudah sepertinya hanya tinggal mengulang-ulang. Ya hari-harinya itu menjadi hari-hari yang rutin. Mengulang-ulang. Jo entek terus habis. Tidak.
Kalau pemimpin pujian bersama seluruh tim saja bisa tahu-tahu memodulasi menjadi sebuah variasi yang berbeda. Dan kalau saudara dengarkan juga pujian tadi, saya sangat terberkati dengan pujian yang tadi disampaikan oleh trio. Bukan trio wek-wek. Kalau dulu di majalah Donald Bebek ada trio si berat. Tapi kalau ini si beratnya cuma satu. Ya. Tapi saya sangat terberkati. Dan kalau saudara perhatikan, bahkan tadi ada selingan yang mulai menyampaikan dalam bentuk nge-rap. Tapi ayo fokus kepada surya kebenaran kita. Berapa banyak kali kita mulai berpikir, saya nggak pintar, saya nggak cerdas. Bukankah pengkhotbah mengatakan, kemenangan perlombaan bukan hanya buat yang cepat, bukan hanya yang buat cerdas. Karena waktu akan dialami. Ada kata waktu akan dialami semua orang. Dan menariknya ketika kita bicara tentang dialami, ingat buat kita orang yang percaya, dan kalau itu tertulis di Alkitab, kata dialami bukan hanya oh ya berarti saya akan mengalami seperti dia. Bukan. Kata dialami ini menggunakan kata karah. Coba bisa munculkan. Ya saya sudah buat PowerPoint-nya. Karah. Karah itu ya bacanya memang kaurau. bisa munculkan PowerPoint-nya, klik. Ya, kaurau. Itu punya pengertian untuk bertemu. Punya pengertian juga bertemu tanpa persiapan, tetapi punya pengertian juga membuat balok. Nanti kita akan lihat kenapa harus membuat balok. Dan yang keempat, punya pengertian mengirim keberuntungan atau keberhasilan atau good speed. Nanti kita akan singgung juga yang kedua dan yang ketiga dan keempat. Membuat balok dan good speed, ada keberuntungan. Ada kayaknya kebetulan ilahi, divine coincidence. Inilah kaurau. Jadi ketika Raja Salomo dia menuliskan bahwa keunggulan bukan hanya buat yang kuat dan yang kaya, yang cerdik cendekia. Karena waktu akan kaurau oleh semua orang. Jadi kita semua ketika kita percaya kepada firman Allah, engkau akan mengalami kaurau. Dan kabar baiknya, kalau kita mengalami kaurau, coba kita lihat Mazmur 37 ayat 23. Mazmur 37 ayat 23, mari kita ucapkan kembali lagi bersama-sama. Mazmur 37 ayat 23. Ingat, Tuhan yang tahu kaurau kita. Kita baca bersama-sama. 2, 3, mulai. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Firman Allah mengatakan Tuhan yang menetapkan. Langkahmu bukan ditetapkan oleh engkau. Kita bisa merencanakan langkah-langkah kita. Tapi kita nggak punya kuasa untuk menetapkan langkah-langkah kita. Kita bisa punya rencana ini dan itu. Tapi kita nggak pernah bisa punya kuasa untuk pasti akan terjadi. Tetapi kabar baiknya ketika waktu itu akan kaurau oleh semua orang, yang ditulis oleh Raja Salomo, Pengkhotbah 9 ayat 11. Mungkin engkau enggak cerdas, mungkin engkau enggak cepat, mungkin engkau enggak kuat, mungkin engkau enggak cerdik cendekia. Tapi ketika engkau percaya firman dan engkau fokus dan menyukai firman Allah, ingat Tuhan yang menetapkan langkah-langkahmu. Langkah kita ke depan, Tuhan yang tetapkan. Kita nggak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi di depan. 1 detik di depan kita nggak pernah bisa tahu apa yang akan terjadi. Tapi kabar baiknya Tuhan yang sudah tetapkan. Tuhan punya kaurau. Tuhan punya kebetulan-kebetulan ilahi. Tuhan punya good speed buat kita.
Tetapi Tuhan ingin juga ketika kita sedang ada di dalam langkah, pasanglah balok-balok kita. Coba kita lihat sekarang, kata kaurau itu juga muncul di dalam Nehemia 2 ayat yang ke-8. Nehemia 2 ayat yang ke-8, maka saudara akan bisa menemukan kata kaurau juga. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang kaurau. Nah, di sini kata balok-balok itu menggunakan kata kaurau. Nanti kita akan lihat kenapa kaurau. Ya. Balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng di bait suci, untuk tembok kota dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan perhatikan, ketika Nehemia dia fokus kepada kauraunya Tuhan, Raja mengabulkan permintaanku. Perhatikan, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Saya mau sedikit kita membahas tentang Nehemia pada pagi hari ini. Saudara perlu tahu Nehemia dia adalah salah satu yang ditawan. Dia menjadi orang tawanan. Dan ketika dia ditawan, kalau beberapa di PA kemarin kita belajar tentang Daniel. Daniel, Asaria, Misael dan Hananya ditawan di Babel. Nehemia berbeda. Nehemia di kerajaan yang berbeda, dia juga sedang ditawan. Dan ketika dia di penawanan, kembali lagi, bukannya kemudian dia mulai berpikir, saya sudah gak punya masa depan. Sudahlah, saya ingat kalau orang tawanan apakah bisa punya cita-cita? Ingat, seorang tawanan hidup dan matinya tergantung pada raja. Tapi kembali lagi, ketika Nehemia jalani hari demi hari, dia jalani sesuai imannya kepada Yehova. Sekalipun dia tawanan, kembali lagi firman Allah mengatakan akhirnya raja berketetapan kemudian mengangkat Nehemia jadi pegawai. Dan yang menarik bukan hanya sekedar pegawai biasa, dia menjadi juru minum. Ya, jadi dia menjadi juru minum, dan di zaman itu juru minum itu adalah orang yang sangat dipercaya. Kenapa? Karena juru minum itu bukan soal meracik minuman, lebih kepada sekedar seorang yang meracik minuman. Tetapi juru minum itu adalah orang yang akan meminum minuman raja sebelum raja minum dari gelas yang sama. Bayangkan, dari gelas yang sama. Dia harus minum untuk memastikan di dalam minuman itu tidak ada racun. Dan bayangkan, jadi saudara bisa gambarkan, Nehemia itu benar-benar orang yang bisa sangat dipercaya. Saudara minum dari gelas yang sama kepada siapa? Saudara bisa minum dari gelas yang sama, misalnya ya oke lah, kita nggak usah mengandai-andai sebut orang, ya. Enggak. Tapi kita enggak akan minum dari gelas yang sama, kecuali ya memang orang yang sangat dekat dengan kita. Dan inilah yang dikerjakan oleh Nehemia. Nah, singkat cerita, Nehemia jadi juru minum raja. Dan ada peraturan ketika dia sedang melayani raja, memang dia harus melayani dengan segenap hati dan muka yang benar-benar tetap bersuka cita. Ini peraturan, ingat. Ini di zaman kerajaan, jadi bukan di zaman seperti sekarang. Sehingga tidak heran, coba kita mundur Nehemia 2 ayat yang pertama. Nehemia 2 ayat yang pertama mengatakan ini. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur. Nah, kembali lagi, aku mengangkat anggur. Jadi dia sudah ngetes anggur yang akan diminum raja dan menyampaikannya kepada raja. Perhatikan ini, ada kalimat ini. Karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Jadi ketika sedang ada di hadapan raja, hadirat raja, enggak boleh kelihatan sedih. Enggak boleh kelihatan muka kereng. Harus ramah.
Sehingga tidak heran waktu satu kali ya Nehemia menyampaikan, kemudian mukanya muram walaupun dia sudah setel mukanya, tapi rupanya ketahuan dia sedang sedih. Perhatikan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayat yang kedua terlebih dahulu. Bertanyalah raja kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Perhatikan ada kalimat, lalu aku menjadi sangat takut. Saya perlu beritahukan, saat itu peraturannya ketika raja melihat ada orang yang mukanya muram, bunuh. Itu sebabnya Nehemia menjadi sangat takut. Jangan gambarkan kayak zaman sekarang. Zaman sekarang pun kadangkala kalau saudara mungkin makan di restoran, pelayannya itu kadangkala mukanya nggak enak. Tapi kita melihat kenapa Nehemia sampai akhirnya menjadi sangat takut hanya gara-gara mukanya muram. Apakah dia salah? Tidak, dia hanya sedang sedih. Nanti kita akan lihat memang di bagian akhir. Rupanya dia sedih karena apa? Dia mendengar bahwa ada saudaranya datang dari Yerusalem. Jadi beberapa bulan sebelumnya, kalau saudara lihat di pasal 1, beberapa bulan sebelumnya dia mendengar bahwa kota Yerusalem sudah jadi reruntuhan. Dan ketika kota Yerusalem, tempat kelahirannya sudah jadi reruntuhan, dia sedih sekali. Itu menjadi satu pergumulan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika dunia atau situasi seperti ini sedang terjadi, apakah saudara merasa sedih? Atau hanya sedih karena saya gak bisa keluar? Tapi mari kita mengerang. Sama seperti tulisan dari Yeremia, mengeranglah. Saudara mungkin bisa kasih tanda untuk di ayat ini, tapi saya tiba-tiba teringat Yeremia 2 ayat 19. Yeremia 2 ayat 19. Berapa banyak kali ketika kita Yeremia, jadi bukan Nehemia. Yeremia 2 ayat yang ke-19 mengatakan begini. Maaf, ratapan 2. Ya, bangunlah, mengeranglah pada malam hari, pada permulaan giliran jaga malam. Curahkanlah isi hatimu bagaikan air di hadapan Tuhan. Angkatlah tanganmu kepadanya demi anak-anakmu yang jatuh pingsan karena lapar di ujung-ujung jalan. Jadi kalau saudara lihat dari awal perikop, Nabi Yeremia dia mulai melihat keruntuhan bangsanya. Yang baik jadi jahat, yang jahat jadi baik. Yang putih dibuat hitam, yang hitam dijadikan putih. Sehingga gak heran Nabi Yeremia mulai berkata, ketika engkau melihat itu bangunlah pada malam hari, mengeranglah untuk putri bangsaku. Nah inilah yang juga dialami oleh Nehemia. Ketika dia memang hidup jasmaninya dia memang mewah karena dia adalah pegawai raja. Tapi ketika dia dengar kota kelahirannya, kota Yerusalem dalam keruntuhan, dia mengerang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih diberkati, kita ditolong Tuhan. Tapi ketika kita melihat kondisi bangsa ini, masihkah engkau mengerang? Atau engkau mulai berpikir, memang dasar mereka orang-orang jahat. Bukan. Yeremia mengatakan, mengeranglah. Nah inilah yang dialami oleh Nehemia. Jadi ketika dia mendengar keruntuhan bangsanya, sekalipun Nehemia dia posisinya baik, dia diberkati, dia jadi orang kepercayaan raja, tapi dia tetap mengerang. Tapi dia harus lakukan tanggung jawabnya dengan setia, dengan muka yang cerah. Tapi satu kali rupanya akhirnya ketahuan juga. Raja mulai berkata, kenapa kamu sedih? Padahal engkau enggak sedang sakit. Kenapa muram? Ada pelajaran buat kita. Ya, ketika melayani, tetaplah bersukacita. Ya, ketika lakukan apa, lakukan dengan sukacita.
Karena saudara lihat kan, kalau sekarang yang sudah bicara tentang kepuasan pelanggan. Kalau zaman dulu memang begitu masuk bank, satpamnya itu memasang muka sekereng-kerengnya. Kalau dulu, kalau zaman sekarang, satpam yang bukain, satpam yang akan berkata, ada yang bisa dibantu, benar nggak? Sampai kepada teller, semuanya. Bahkan sesudah mungkin kita setor, teller yang tadinya duduk saja, kemudian dia berdiri, terima kasih, ada lagi yang bisa saya bantu? Halo gereja Tuhan, jangan kehilangan kasih. Saya nggak minta kemudian nanti selesai kemudian para pemusik mau berdiri terus terima kasih. Enggak. Tapi orang Jepang lakukan itu. Ya. Ketika ketemu siapa, mereka akan menundukkan. Oke, kita kembali lagi. Di zaman Nehemia. Tapi menarik sekali. Ketika Nehemia mengerti tentang kauraunya Tuhan. Saudara lihat, coba sekarang kembali kepada Nehemia 2. Kita teruskan ayat 3. Ini adalah jawaban paling bijak kalau buat saya. Ya. Jawabku kepada raja, hiduplah raja untuk selamanya. Bagaimana mukaku tidak akan muram? Perhatikan. Kalau kota tempat pekuburan nenek moyangku telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya habis dimakan api. Menarik sekali, Nehemia kembali lagi ketika dia mengerti penetapan-penetapan Allah, nanti kita akan lihat di akhir. Dia sebetulnya sudah mempersiapkan balok. Walaupun secara jasmani dia belum mempersiapkan balok. Tetapi dia mempersiapkan balok lewat apa? Berdoa mengerang setiap malam. Sehingga tepat pada kauraunya Tuhan. Ketika Raja mulai berkata, kenapa engkau muram? Nehemia dengan bijak dia mulai berkata, bagaimana saya tidak muram kalau kota kuburan nenek moyangku. Dia tidak sebutkan nama Yerusalem. Karena memang sejak dari dulu, bahkan sampai sekarang. Begitu mendengar nama Yerusalem. Yerusalem itu selalu membuat pening bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang menjajah. Sejak dari Babel, sejak dari Media, sejak dari Persia, sejak sampai kepada Romawi. Selalu yang berhubungan dengan Yerusalem. Bahkan kalau saudara lihat sekarang. Kan bangsa ini membuat pening hampir seluruh dunia. Karena masih belum bisa ada kesepakatan. Dan waktu Nehemia menjawab, dia tidak menyebut nama Yerusalem. Tapi dia mulai berkata, bagaimana saya tidak muram kalau kota pekuburan nenek moyangku. Ketika engkau mengerti bahwa langkah-langkahmu ditetapkan Tuhan. Tetaplah fokus dan menyukai matahari. Sebab ketika engkau fokus dan menyukai matahari, Tuhan akan beri hikmat pada waktu-waktu yang tepat. Sehingga engkau akan berkata-kata dengan tepat. Nehemia mulai berkata-kata dengan tepat. Dan menarik sekali ketika Nehemia berkata-kata dengan tepat. Kita teruskan ayat yang keempatnya mengatakan, firman Allah mengatakan, lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Perhatikan, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Sebetulnya dia sudah berdoa lama, tetapi detik itu juga ketika raja berkata, kalau gitu apa yang kamu inginkan? Nehemia melihat, wow, ini adalah kauraunya Tuhan. Ini adalah Godspeed-nya Tuhan buat saya. Dan menarik, kalau tepat pada Godspeed-nya Tuhan, pada kauraunya Tuhan, pada waktu penentuan Tuhan. Saudara tahu, Nehemia padahal jelas-jelas dia sedang melayani dengan muka muram dan itu tidak pernah terjadi karena aturannya kalau muka muram di depan raja harus dihukum mati. Tapi sekarang dia minta 3 permintaan dan gak tanggung-tanggung. Coba kita lihat ayat 6 atau teruskan saja ayat 5. Ayat 5, 6, 7, 8.
Kemudian jawabku kepada raja, jika raja menganggap baik dan berkenan kepada hambamu ini, utuslah aku ke Yehuda. Sudah lihat, dia nggak menyebut Yerusalem. Dia tetap berkata, utuslah aku ke Yehuda, daerahnya. Ke kota pekuburan nenek moyangku supaya aku membangunnya kembali. Itu ayat 5. Jadi dia minta izin untuk pulang. Dan menarik sekali ayat 6-nya. Ayat 6-nya, lalu bertanyalah raja kepadaku sedang permasyuri duduk di sampingnya. Berapa lama engkau dalam perjalanan dan bilakah engkau kembali? Dan raja berkenan mengutus aku sesudah aku menyebut suatu jangka waktu kepadanya. Dan saya mau beritahukan, waktu itu Nehemia minta dia akan pulang sekitar 7 tahun. Sekarang saya mau tanya, kalau ada di antara saudara punya pembantu, kemudian yuk tak pamit nggih. Pirang dino? 7 tahun. Saudara punya pembantu dan dia pamitnya 7 tahun. Diizinkan? Dan gak tanggung-tanggung, belum berhenti. Itu baru permintaan pertama. Terus kita lanjutkan ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, berkatalah aku kepada raja, yang kedua, jika raja menganggap baik, berikanlah aku surat-surat bagi bupati-bupati di daerah seberang sungai Efrat, supaya mereka memperbolehkan aku lalu sampai aku tiba di Yerusalem, di Yehuda. Kembali lagi Yehuda. Jadi minta surat rekomendasi. Pertama minta izin pulang sekian waktu lamanya. Kedua dia minta surat rekomendasi, surat penetapan raja supaya dia tidak diganggu. Surat sakti. Dan yang menarik, yang ketiga, kalau teruskan ayat yang ke-8. Kembali lagi kalau dalam penetapan Tuhan. Pula surat bagi Asaf, pengawas taman raja, pengawas hutannya raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang kaurau, untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, untuk rumah yang akan kudiami. Dan perhatikan, dan raja mengabulkan permintaanku itu karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Wow. Bayangkan 3 permintaan. Pertama dia minta izin pulang dan cukup lama. Dan yang kedua dia minta surat sakti, surat rekomendasi. Dan yang ketiga dia minta surat juga untuk bisa mengambil dari hutannya raja kayu-kayu yang terbaik. Kembali lagi, ketika sekalipun Nehemia itu hanya bawahan, tetapi berapa banyak kali Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat sesuatu, kita seringkali kepengennya as soon as possible. Begitu kita mengerti tentang satu permasalahan, kita ingin coba menyelesaikannya secepat mungkin. Tapi ingat, ketika Nehemia juga dia mendengar di pasal 1 bahwa kotanya sudah menjadi reruntuhan, dia kemudian tidak langsung minta izin. Apa yang dia kerjakan? Dia berdoa. Coba kita lihat pasal 1 ayat yang keempat. Atau kita lihat pasal 1 ayat yang keempat. Firman Allah mengatakan demikian. Nehemia 1 ayat yang keempat. Ketika ku dengar berita itu, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Jadi dia tidak langsung bertemu dengan raja. Yang dia kerjakan adalah di dalam penetapannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan punya kaurau buat setiap kita. Tuhan punya penetapan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Tetapi ketika engkau sedang menanti penetapan Tuhan, engkau sedang menanti Godspeed-nya Tuhan, keberuntungan dari Tuhan. Berapa banyak kali ya alamiah kita adalah kita jadinya marah-marah. Kapan sih? Kapan gak sabar? Halo. Nehemia tetap kerjakan pekerjaannya. Dan sementara dia kerjakan rutinitasnya. Firman Allah mengatakan setiap malam seperti yang tertulis oleh Nabi Yeremia.
mengerang untuk keadaan bangsanya. Ketika Bapak Ibu Saudara sekalian juga di dalam situasi seperti ini, kapan Tuhan jawab doa saya? Masihkah engkau mengerang? Ataukah engkau selalu bersungut-sungut? Ataukah engkau selalu berkata menyalahkan keadaan? Nehemia tidak pernah mencoba menyalahkan keadaan. Dia tetap jalani saja, dia tetap menjadi juru minum. Tetapi setiap malam, setiap punya waktu luang, dia punya kesempatan, dia mengerang di hadapan Tuhan. Sehingga tidak heran ketika tepat pada waktunya, ingat, dia bukan hanya berdoa di ayat 4 tadi, Nehemia 2 ayat yang keempat, bukan. Tetapi dia berdoa sebetulnya sudah lama sebelumnya. Sebelum benar-benar kauraunya Tuhan jadi kenyataan, dia sudah membangun balok-balok kayu doanya. Dia membangun BIM, dia membangun, ya mungkin bahasa saya infrastruktur secara rohani. Sebelum semuanya itu terjadi. Dan kabar baiknya, akhirnya ketika tepat pada waktunya, dia dapat izin dari raja, dia dapat surat rekomendasi, dan yang ketiga dia juga dapat kayu dari raja. Apakah semuanya beres? Coba kembali kepada Nehemia 2 sekarang ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 mengatakan Nehemia sampai di Yerusalem ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu mendengar itu. Mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan orang Israel. Jadi rupanya ketika engkau ada di dalam kauraunya Tuhan, bukan berarti semuanya fine, semuanya beres-beres saja. Ingat, ada juga yang tidak senang. Mari kita lanjutkan ayat 11 sampai ayat 13-nya. Akhirnya ini Nehemia sudah ada di Yerusalem. Perhatikan, maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, ayat 12 dan 13. Bangunlah, perhatikan ini. Bangunlah aku pada malam hari bersama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Yang diberikan Allahku di dalam hatiku. Jadi yang Tuhan sudah taruh, ingat, Tuhan sudah taruh kepada setiap kita ada sebuah pewahyuan khusus. Kadangkala pewahyuan khusus yang Tuhan sudah taruh, sebelum kita beritahukan pada orang lain, selidiki saja. Mulai dieksplor secara pribadi, lewat kehidupan pribadi kita. Lewat doa pribadi kita, lewat penyembahan pribadi kita. Sebelum digembar-gemborkan. Hai anak-anak muda, kalau engkau punya visi dari Tuhan, dan selama ini rasanya visinya itu kok belum terjadi. Explore secara, mulai jelajahi dalam doa, jelajahi dengan senyap. Jelajahi saja. Mungkin secara kenyataan belum terjadi, tapi jelajahi saja dengan iman. Nehemia demikian, ketika dia sampai ke Yerusalem, dia mulai jelajahi. Mari masih di ayat yang ke-12 tadi, ya. Tidak memberitahukan pada siapapun rencana yang kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tidak ada lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Ayat yang ke-13. Demikianlah pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan ke pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar. Pintu-pintu gerbangnya yang telah habis dimakan api. Ayat yang ke-14, ayat yang ke-14, klik. Lalu aku meneruskan perjalananku ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu. Jadi saudara lihat, malam hari dia mulai mengeksplorasi, dia mulai menjelajahi. Ketika Tuhan sudah taruh sesuatu di dalam hatimu, sebelum engkau gembar-gemborkan, jelajahi saja dengan iman. Hai anak-anak muda, hai siapapun,
Berapa banyak kali Tuhan memberikan mungkin cita-cita yang terlalu besar. Daripada engkau mulai menggerutu dan bersungut-sungut, kok masih di sini, kok masih di sini. Ingat, Nehemia pun ketika sudah sampai di Yerusalem dia mulai lihat. Dia nggak langsung, manusia paling senang memang berlaku secepat mungkin. Tapi kita lihat dalam penetapan Tuhan, dia perlu lakukan, dia mengerang pada malam hari, dia melihat mana titik yang lemah, mana yang terbongkar, mana yang hancur. Mari kita juga secara pribadi ketika di dalam pandemi seperti ini, kita mulai jelajahi situasi hidup kita. Mana yang mulai terbongkar, mana yang hancur, mana mungkin ada bagian kesetiaan, ada bagian memori hidup kita, atau ada bagian-bagian yang seringkali tanpa sadar itu menjadi andalan kita. Dan itu sudah jadi reruntuhan. Dan kabar baiknya ketika Nehemia dia lakukan itu. Coba kita teruskan ayat 18-nya. Ayat 18-nya firman Allah mengatakan, ketika ku beritahukan kepada mereka, jadi penduduk Yerusalem, betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku dan juga apa yang dikatakan raja kepadaku. Perhatikan ini, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Jadi kita perlu memang seperti mengidentifikasi kira-kira mana yang harus diperbaiki. Ketika Allah memang masih izinkan kita ada sepertinya berdiam diri. Mari cobalah identifikasi, mulai dipilah-pilah. Kira-kira mana yang harus dibenahi ya, mana yang harus dibereskan dalam hidup saya. Di dalam pekerjaan. Dan mulai bawa dalam doa. Tetapi lebih juga kepada diri kita. Mulailah pilah-pilah dalam doa kita. Untuk bangsa ini, untuk negara ini. Dan kabar baiknya ketika kita mau lakukan itu tepat pada waktunya. Ingat, Nehemia selalu bertindak menurut penetapan Allah. Ketika akhirnya dia ngomong dengan penduduk Yerusalem, mereka semua setuju. Dan saya senang sekali ketika Nehemia mulai menetapkan mereka untuk bekerja. Mereka ditetapkan bekerja sesuai posisi masing-masing. Coba kita lihat pasal 3 ayat 10. Pasal 3 ayat 10 mengatakan begini. Ya, kalau pasal 3 itu memang menuliskan tentang rentetan tembok ya. Tapi saya hanya menekankan beberapa ayat saja. Ayat 10 mengatakan, berdekatan dengan dia, Yedaya bin Harumaf mengadakan perbaikan tepat di depan rumahnya. Berdekatan dengan dia, Hatus bin Hasabnea. Ayat 23, ayat 23. Di samping mereka Benyamin dan Hasub mengadakan perbaikan di depan rumah mereka. Di samping mereka Asaria bin Maasea bin Ananya mengadakan perbaikan di samping rumahnya. Ayat 28. Ayat 28. Mulai dari pintu gerbang kuda para imam mengadakan perbaikan masing-masing di depan rumahnya. Ayat 29. Klik. Di samping mereka Sadok bin Imer mengadakan perbaikan di depan rumahnya. Di sampingnya Semaya bin Sekanya penjaga pintu gerbang timur. Semua ditempatkan di depan pintu rumahnya. Dekat samping rumahnya. Apa pengertiannya? Ketika kita mau masuk di dalam kegerakan di akhir zaman ini. Lakukan saja di sekitar posisi kita. Berapa banyak kali kita mulai berpikir gimana saya bisa menggerakkan sampai ujung dunia. Tapi yang di sekitar kita nggak pernah mau diberesin. Hei anak-anak kalau disuruh buang sampah sama orang tua. Masihkah lakukan dengan setia? Atau engkau mulai berpikir kok urusanku sampah sih urusanku sampah. Pintu gerbang sampah juga perlu diperbaiki. Lakukan. Firman Allah mengatakan setiap orang melakukan tepat di depan rumahnya, di samping rumahnya.
Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sedang masuk dalam kebangunan rohani di akhir zaman. Kita sedang masuk dalam terobosan ilahi. Lakukan saja tepat di sekitar kehidupan kita. Apa yang kita bisa kerjakan? Dan ketika Nehemia mulai lakukan, bahkan bukan berarti nggak ada tantangan, ada tantangan. Kembali lagi ada Sanbalat dan Tobia. Coba kita lihat pasal 4 ayat 16 dan 16 dan 17. Sejak hari itu sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah, mengenakan baju sirah, sedangkan pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda. Ayat 17-nya, klik. Untuk membangun tembok, orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan dan dengan tangan lain mereka memegang senjata. Saudara lihat, ada tantangan. Tapi mereka mulai tetap lakukan. Bahkan mereka melakukan sambil membawa senjata. Ingat, sebab senjata perang kita bukanlah dari dunia. Senjata kita adalah apa? Ketika kita bangun perisai iman, kita gunakan ketopong keselamatan. Kita gunakan kasut kerelaan untuk memberitakan kabar baik. Itu adalah selengkap senjata kita. Lakukan, bukan berarti nggak ada tantangan. Tetapi kabar baiknya firman Allah mengatakan, coba kita teruskan pasal yang ke-6 ayat 15 dan 16. Pasal yang ke-6 ayat 15 dan 16. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. 52 hari tembok itu jadi. Terus ayat 16-nya mengatakan, ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Kadangkala kita kepingin memang, Tuhan kerjakanlah kauraumu, kebetulan-kebetulan ilahi. Tapi gak ada yang kebetulan. Kata kaurau itu kan juga bukan hanya sekedar kebetulan ilahi, tapi juga punya pengertian balok. Untuk menikmati kebetulan ilahi, persiapkan balok-baloknya. Supaya bisa engkau memasang balok-baloknya tepat. Sama seperti Nehemia. Ketika situasinya seperti ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang kita bisa kerjakan? Kerjakan saja tepat di depan rumahmu. Artinya, kerjakan saja apa yang kau bisa kerjakan. Jadilah rakyat juga yang taat. Kemana-mana pakai masker, buat jarak. Jangan kemudian sekarang mulai ada pelonggaran kemudian. Wah, wis entuk nang mall. Wah, kemudian mulai dipuas-puaskan. Enggak. Lakukan saja dulu dengan setia. Menahan diri. Lakukan tepat di depan pintu rumah kita. Allah sedang kerjakan kauraunya. Dan kabar baiknya, menarik sekali kalau minggu lalu kita belajar kata waktu yang tepat, itu muncul pertama kali di Kejadian 8 ayat 11. Nah, kata kaurau itu bicara tentang kebetulan ilahi. Itu muncul pertama kali di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 24 ayat 11. Coba kita lihat Kejadian 24 ayat 11. Menjelang kita mengakhiri. Di sana disuruhnya. Disuruh siapa? Disuruhnya Eliezer unta itu berhenti di luar kota dekat suatu sumur. Pada waktu petang di mana perempuan-perempuan keluar untuk menimba air. Sudah ingat? Ini peristiwanya Eliezer, ya, disuruhnya berhenti pada waktu petang, ya, melihat. Saudara menemukan di sini memang menggunakan kata ya, menggunakan kata Tapi ketika Eliezer dia punya doa, Tuhan, buatlah ini. Kalau saja
ada perempuan yang memberi aku minum, maka dialah menjadi calon bagi Ishak, anak tuanku. Dan buatlah semuanya itu berhasil. Coba kita lihat di dalam Kejadian 24 ayat 11 tadi. Rupanya tujuanku berhasil itu di ayat berapa ya? Tercapai tujuanku. Ada yang bisa menemukan? Bukan ayat 11 rupanya. Ayat 12-nya. Ayat 12-nya. Saudara bisa lihat ayat 12-nya. Lalu berkatalah Eliezer, Tuhan Allah Tuanku Abraham, buatlah kiranya tercapai tujuanku pada hari ini. Kalau bahasa Inggris, good speed. Artinya kaurau. Menggunakan bahasa Ibrani juga kaurau. And he said, O Lord God of my master Abraham, I pray thee, send me good speed this day. Tunjukkan, kirimkan kepada saya keberuntunganku hari ini. And show kindness into my master Abraham. Kata good speed itu kaurau. Dan saudara lihat, seringkali kita orang Pentakosta kita menganalogikan. Eliezer adalah Roh Kudus yang sedang mencari gereja untuk mempelai sorga, yaitu Yesus. Tepat pada kauraunya. Tapi sebagaimana Nehemia, Ribkah perlu bekerja, Ribkah perlu ambil air, timba air rutin setiap hari. Supaya dia sampai kepada kauraunya Tuhan, menjadi mempelai dari Ishak. Nehemia perlu juga tetap kerjakan bagiannya sebagai pegawai istana dan tetap berdoa sampai pada kauraunya Tuhan. Dia membuat balok untuk benar-benar menyelesaikan pembangunan kembali tembok Yerusalem. Allah sedang bekerja, Allah punya waktu, dan di dalam penetapannya kerjakan saja tanggung jawab rutin kita. Dengan hati kita tetap berdoa. Kita akan akhiri dengan 1 Petrus 4. Satu ayat yang lazim. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Mari kita membaca sama-sama 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 ini. 2, 3, mulai. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tuhan sedang persiapkan kita di tengah pandemi ini. Tuhan sedang sediakan kaurau buat kita. Tapi Tuhan juga sedang pantau kita untuk jadi mempelai. Roh Kudus sedang mengamati. Dan ketika kita lakukan rutinitas kita dengan setia, dengan tetap berharap pada Tuhan, Tuhan akan taruh kita pada kauraunya. Burung dia perhatikan, hidup kita juga Tuhan perhatikan. Mari nyanyikan pujian ini bersama para pemuji. Terima kasih Yesus Tuhan.
ujung dunia, sampai relung hatiku, biar kuat dan kuasa-Mu nyata. Kau memilihku Tuhan, semua malaikat tahu untuk kemuliaan-Mu, menjadi saksi-Mu, biar kasih dan anugerah-Mu. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu, bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh Kudus, ya bukan gelombang, sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Dan ku berlari padamu, pada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, bukan karena gagah kami juga, tapi oleh Roh Kudus. Terima kasih bukan gelombang, sampai ku pandang wajah-Mu, biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Biar ku hidup dalam kasih-Mu yang mulia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami senang ada kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami berserah kepadamu. Haleluya, beroleh-oleh. Haleluya, 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 haleluya. Kami berharap padamu Tuhan. Haleluya. Kuatkan hati dan pikiran kami. Engkau kuatkan roh dan jiwa kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Iralamasir kaya ralata masir ralata masaya ralata. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mungkin ada di antara saudara, secara pribadi engkau mulai berpikir, sampai kapan? Kenapa saya masih harus seperti ini? Ingat, tetap kerjakan seperti Nehemia. Dia tetap kerjakan bagiannya. Dia kerjakan mulai dari depan pintu rumahnya. Apa yang dia bisa kerjakan? Tapi dia kerjakan dengan pengharapan. Pengharapanmu tidak akan pernah mengecewakan. Pengharapanmu tidak akan mengecewakan. Mungkin ada di antara engkau sedang putus asa. Di rumah di mana engkau berada, engkau boleh angkat tangan dengan iman. Engkau mungkin sedang rasanya lemah. Engkau sepertinya enggak punya pengharapan. Engkau angkat tangan dengan iman.
Bapa di sorga, di dalam nama Yesus, Engkau lihat setiap tangan yang terangkat. Tuhan, ampuni kami Tuhan. Tuhan, tolong kami, kuatkan iman kami. Kuatkan iman kami, perbesar kapasitas kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu, kami naikkan doa kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, apa yang kami harapkan, apa yang kami doakan, kami sampaikan dalam permohonan, dalam doa, dan dengan ucapan syukur. Dan Engkau adalah Allah yang merawat kami. Engkau adalah Allah yang menguatkan hati kami. Engkau adalah Allah yang meneguhkan kami. Ketika hari-hari ini rasanya belum kami lihat, bukan berarti tidak ada. Ketika rasanya pertolongan Allah itu belum nyata, bukan berarti Allah tidak bekerja. Tapi kami boleh melihat dengan iman, Allah sedang bekerja. Di situasi yang tidak bisa kami lihat, Allah sedang bekerja dengan cara-Mu yang ajaib. Sehingga tepat pada waktunya kami akan mengalami terobosan ilahi. Jadilah pada kami seperti firman Allah. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Hamba-Mu berdoa, kalau ada di antara kami sedang sakit, Tuhan, di dalam nama Yesus, Engkau jamah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dan berkat Tuhan turun atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang sedang dalam kelemahan, yang sedang menghadapi permasalahan, kami yakin pertolongan sudah nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tolonglah bangsa ini juga Tuhan. Bahkan di dalam kenormalan yang baru, kami boleh tetap taati peraturan pemerintah. Kami tetap Tuhan menahan diri. Dan Tuhan, kami akan melihat Engkau sedang turut bekerja, sedang memulihkan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Diberkatilah pemimpin-pemimpin kami, baik pemimpin di negara ini, pemimpin di Jawa Tengah, Tuhan, gubernur dan wakil gubernur, maupun pemimpin di kabupaten kami, Tuhan, bupati dan wakil bupati, presiden dan wakil presiden, dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Engkau taruhkan berkat-Mu di atasnya. Terima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini Tuhan, kalau sebentar kami akan melakukan kegiatan kami, sepanjang minggu yang baru kami akan jalani bersama Engkau. Kami kerjakan dengan iman, kami tetap mengerang dalam doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bahkan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera. Kini saudara-saudaraku sekalian, mari kita jalani hari-hari kita dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dan perkenanan karena korban Yesus yang sempurna di kayu salib, penyertaan kuasa Roh Kudus yang akan terus menyertai kita, memimpin dari iman kepada iman, dari kebenaran pada segala kebenaran, dari kemuliaan pada kemuliaan yang lebih besar lagi. Bahkan perlindungan kuasa darah Kristus akan melindungi engkau dan keluarga serta orang di balik bayangmu dari mara bahaya, sakit, penyakit, niat jahat, kecelakaan, wabah, bencana, kuasa kegelapan maupun dari pelecehan-pelecehan. Kami terima semua berkat ini dalam nama Yesus, dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan, selamat pagi dan Tuhan memberkati.